Hallelujah. We have had a wonderful morning already, Kita memiliki pagi yang luar biasa. and we're blessed to have Pastor Elliot, my pastor, Dan come. kita sungguh terberkati memiliki Pastor Elliot, saudara. Let's give him a Mari kita warm berikan- round of applause. Thank you so much. Thank you for the great preaching Terima of both the men this morning. kasih atas khotbah yang luar biasa pada pagi hari ini. Amen. Had a great time. Praise God. Memiliki waktu yang luar biasa. Let's look in our Bibles to Jonah chapter 3, Mari kita melihat pada ayat Alkitab kita di pasal ketiga. verse 1 through 5. Yunus 3 ayat yang ke-1 sampai ke-5. One of the most well-known evangelists, Ada seorang penginjil yang terkenal, saudara, Billy Graham. bernama Billy Graham. There's some pictures. Do we have some pictures? Kita memiliki gambar. That's Billy doing a meeting there. Look, a lot of people. You can see, I believe that's in London. Di sini adalah Billy yang melakukan penginjilan di kota London That's in South Korea. dan juga di Korea Selatan untuk gambar ini. Hold that picture for a moment. Mungkin gambar yang selanjutnya, Go back to the last picture. gambar yang terakhir. No, there. Ya. That's what I'd like to see. Ini yang ingin kita lihat, saudara. And he preached to great crowds, Dia berkhotbah di tengah-tengah keramaian. saw many people saved. Banyak sekali orang yang bertobat. He made a comment. Dan ia melakukan suatu pernyataan. Evangelism devoid of eschatology will get us nowhere fast. Bahwa penginjilan tanpa eskatologi tak akan berjalan dengan cepat. The word eschatology Kata eskatologi sendiri is the doctrine or teaching merupakan suatu doktrin atau ajaran concerning judgment and the future. mengenai penghakiman dan juga masa yang akan datang. Do people understand that? Orang-orang adakah yang mengerti tentang itu? The study of future events, Ajaran kajian tentang masa yang akan datang, especially concerning Bible prophecy khususnya mengenai tentang nubuatan and Alkitab what the Bible says about our future. dan juga apa yang dikatakan Alkitab tentang masa depan kita. George MacDonald says George MacDonald mengatakan the future has its effect on the present. bahwa masa depan memiliki dampak pada era kini. There is no doubt that an awareness of what lies ahead Tak diragukan bahwa hidup atau masa yang akan datang greatly affects our behavior in the present. sangat-sangat mempengaruhi tindakan kita di masa kini. I want to preach for a few moments. Saya ingin membawakan khotbah. The future Masa depan impacts the present. membawa dampak terhadap masa kini. Jonah chapter 3, Yunus 3 1 through 5. ayat 1 sampai ke 5. Now the word of the Lord came to Jonah the second time saying, Jadi di sini dikatakan, arise and go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. Tuhan mengatakan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city, 3 days' journey in extent. Jadi Yunus membawakan khotbah di Niniwe yang merupakan kota yang begitu besar dan banyak sekali orang-orang di kota tersebut. Jonah began to enter the city on the first day's walk, and he cried out and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yunus mengatakan dan berseru 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, put on sackcloth from the greatest to the least of them. Jadi orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan, mereka puasa dan mereka mengenakan kain kabung tanda bertobat mereka kepada Tuhan. I want to have a look at that text Saya ingin agar kita melihat pada teks and ini consider the future impacts the present. dan kita bisa memperhatikan dampak masa depan pada masa kini. Point 1 this morning, Poin pertama pada pagi ini, many people focus on the here and now. banyak sekali orang yang fokus pada sekarang dan saat ini saja. Many people Banyak sekali orang are very prone yang cenderung not to take warnings of impending danger and judgment seriously. tidak memperdulikan tentang peringatan akan penghakiman dan hari-hari terakhir. This is a very ancient story. Ini merupakan kisah atau cerita kuno, saudara. In Genesis 19, Di Kejadian 19 verse 15 and 16, ayat ke-15 dan 16, God is going to judge Sodom and Gomorrah. di mana Tuhan ingin menghakimi kota Sodom dan Gomora. He's going to rain fire and brimstone upon them Tuhan ingin menghujankan api dan kepada kota tersebut and destroy those cities dan seluruh menghancurkan because kota of tersebut their great sin. oleh karena dosa mereka begitu besar.
very much like our generation. Dan sama seperti generasi kita pada kini. Anyway, God sent his messenger, the angel, Tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya to get out the righteous people, righteous Lot and his family. untuk menyelamatkan orang-orang yang benar di kota tersebut. But the Bible Tetapi says Alkitab mengatakan they began to not take it seriously. bahwa Lot pada kala itu mulai menganggapnya tidak And serius. verse 15, Dan ayat ke-15, the angel urged Lot to hurry. malaikat mengatakan, terburulah, bangunlah. Arise, take your wife and daughters, flee from the city. Bawalah istrimu dan keduamu anakmu untuk meninggalkan kota ini. But as he lingered, the angels took him by hand and took them out. Tetapi ketika mereka ingin pergi, malaikat menarik tangan mereka dan mendesak mereka untuk pergi. It seems like people have an ability Dan ini seperti orang-orang yang memang didesak untuk pergi. to dismiss or not think about Dan mereka tidak memperhatikan. things that we find unpleasant or uncomfortable. Dan banyak sekali orang yang tidak menganggap atau tidak menganggap sesuatu yang mereka tidak nyaman, saudara. And the truth is, Dan kenyataannya adalah the judgment to come bahwa penghakiman akan datang. is an uncomfortable subject. Penghakiman merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. And we see in 2 Peter chapter 3, Dan kita melihat di 2 Petrus pasal verse ketiga, 4 and ayat 5, keempat dan kelima. some people will say, Beberapa orang akan mengatakan, where is the promise of his coming? di mana janji ia yang akan datang? For all things have continued as they were from the beginning of creation. Sebab segala hal telah berjalan sama seperti semula yang sudah diciptakan. This they willingly forget. Dan hari ini mereka sengaja untuk melupakan janji tersebut. So Peter is talking about, Jadi di sini Petrus berbicara. people are saying everything's continuing as normal. Petrus mengatakan semuanya berjalan dengan normal. Every day the sun comes up. Semuanya aktivitas berjalan dengan biasa saja. Every day we eat our food. Setiap hari kita memakan buah kita. Every day we work our job. Setiap hari kita mengerjakan pekerjaan And we kita. live our life like this. Dan kita menjalankan kehidupan And kita there's seperti itu. never been judgment in the past. Dan kita berpikir tidak akan ada penghakiman di masa akan But datang. Peter Tetapi says Petrus that mengatakan there's a generation kepada generasinya, of people kepada orang-orang that will willfully forget yang dengan sengaja melupakan itu, or put out of their mind atau yang mengabaikan dengan pikiran that mereka. God judged Sodom and Gomorrah. Dan itulah yang membawa penghakiman Because bagi of kota their Sodom dan great Gomorrah. sin. Oleh karena dosa mereka begitu besar. God judged the generation of Noah Tuhan menghakimi generasi dari and Yunus. brought a great flood on the earth. Dan Tuhan membawakan banjir air Because bah of yang their begitu besar. great sin. Oleh karena dosa mereka begitu besar. And we understand Dan kita mengerti, that saudara, we're living in the last days bahwa kita hidup di hari-hari and terakhir. we're on the very brink, Dan kita berada di the penghujung, saudara. very edge. Kita berada di ada As penghujung. Jesus said, Dan Yesus the mengatakan days of the coming of the Son of Man bahwa akan datang seorang putra dari Tuhan. will be like the days of Not and Loa. Akan sama seperti hari penghakiman pada era Yunus pada saat itu. People without a sense of urgency. Orang-orang yang tidak memiliki perasaan akan urgency. People not willing to act. Orang-orang tidak ingin untuk bertindak. It says in Matthew 24:48, Dikatakan dalam Matius the 24:48, evil servant said in his heart, hamba itu jahat dan berkata dalam my hatinya, master delays his coming. Tuanku tidak akan datang dan menunda kedatangannya. If you were here today Jika saudara di tempat ini hari and ini you say in your heart, dan saudara mengatakan di hatimu I don't think Jesus is coming anytime soon. bahwa aku tidak berpikir Yesus akan datang tepat I'm waktu. not living my life Aku akan menjalankan with hidupku a sense of urgency tanpa ada rasa to urgensi serve God, dan merasa dan berpikir bahwa to Tuhan win my family and friends, dan bahwa saya akan menghabiskan waktu to dengan keluarga see teman God's church built. untuk tidak melihat The perkembangan Bible gereja. says that is an evil servant. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah hamba yang jahat. Good preaching, Pastor Elliot. Ya, khotbah yang bagus, Pastor Elliot. The next picture here I want to bring Gambar selanjutnya yang akan saya bawa is a picture in Germany, in merupakan Berlin. gambar selanjutnya yang di kota Jerman. And what we have after the Second World War, Dan setelah Perang Dunia Kedua, saudara, next picture, gambar selanjutnya, next picture, selanjutnya, next picture. selanjutnya. There, stop. What they're doing there, Dan apa yang mereka lakukan? they're dividing the capital of Germany, Berlin, Pada saat itu Jerman ada pembagian blok barat dan blok timur. into East and West Berlin. Ya, menjadi blok barat dan blok timur. The east side of Berlin Di blok timur
was controlled by the Russian forces, communist forces. dikendalikan oleh negara Rusia dan sekutunya. And the west side Dan di blok barat was controlled by America and the Allies. dikontrol oleh sekutu Amerika. And people used to move freely between them, Dan orang-orang dulunya bisa saling menyeberang antar blok itu. but one day Tapi satu hari a war was built, perang ini terjadi. and those on the east Dan di sisi timur could never move to the west. tidak dapat berpindah atau masuk ke dalam blok And barat. on that day, Dan pada hari itu some family were on this side beberapa keluarga yang di satu sisi and some were on that side. dan satu keluarga di satu sisi terpisah. And the East Germans Dan Jerman Timur would set up machine gun posts mereka akan memasang senjata mesin gun and would shoot everybody that would try to get over to the west. dan akan menembak siapapun yang berusaha menyeberang ke area timur. That's the history of Germany. Inilah kisah dari negara Jerman pada kala itu. I've been to Berlin. Saya pernah ke Berlin. I've seen parts of where the wall was. Saya melihat ada tembok begitu besar di But sana. for many, many years, Tetapi dalam waktu there was a bertahun-tahun separation. ada pemisahan pada kala itu. You know, people up until 1956, Orang di tahun 1958 before there was a wall, sebelum ada perang tersebut, would be on the east side, kita bisa ada di and sisi then they'd timur go to the west dan side, bisa dengan mudah pergi ke sisi and then barat they'd go back to the dan east mereka side. bisa dengan mudah pergi ke sebelah sisi satu That's sisi yang just lain. like some people Itulah yang dilakukan oleh orang-orang that come to our churches. yang juga datang ke gereja kita. In church, Di gereja not in church. atau tidak di gereja. In church, Di gereja not in church. dan kita dengan mudah ke gereja. Serving God, Melayani Tuhan, not serving God. tidak melayani Tuhan. But one day there's a wall, Tapi suatu hari ada perang. and you're not going to be able to cross across. Ya, siapa yang di sini akhirnya tidak bisa menyeberang? That day's coming. Hari itu akan datang. Who believes that? Siapa yang percaya itu? Who's planning to be on this side? Siapa yang mau ada di area sini? Who's planning to be outside the Siapa yang mau church? ada di area di luar gereja? No? Okay, all right, good. So many people Banyak sekali orang just think of the here and now and the present. yang hanya memikirkan era kini dan saat ini saja. But look at our story. Tetapi kita bisa melihat ke kisah kita. We see verse 3 Kita melihat ke ayat yang ketiga. that the message that God had given Jonah, Bahwa pesan yang diberikan Tuhan kepada Yunus, the word of the Lord, kata-kata dari Tuhan. he went into a big city, Nineveh, Yunus pergi ke kota besar bernama Niniwe. and he began to preach. Dan ia mulai mewartakan Injil. 40 days, 40 hari. then there's going to be judgment. 40 hari akan ada hari penghakiman. This was the message he preached. Inilah pesan yang disampaikan Yunus. I want to consider the preaching of last things or eschatology. Saya ingin kita melihat berkhotbah dalam doktrin eskatologi. In Australia Di Australia and in many parts of the world, dan banyak sekali belahan dunia lainnya, they try to make the person who speaks about the last days mereka berusaha untuk membuat orang-orang berpikir tentang hari-hari akhir. as somewhat a crazy person. Dan kepada beberapa orang, They picture them mereka menggambarkan standing kepada- on the side of the road untuk ya, Pastor. with a sandwich board on the front and back saying the end is near. Ya, untuk terus bisa melanjutkan dan memikirkan hari yang akan datang. They try to stigmatize those people Mereka berusaha untuk memberikan stigma kepada and orang-orang say only crazy people believe in the end. dan mengatakan bahwa hanya orang-orang gila yang percaya akan akhir zaman. Only crazy people believe in the judgment to come. Hanya orang-orang gila yang percaya hari penghakiman akan datang. And they try to do that. Dan mereka berusaha untuk memberikan stigma But the ini. Bible says Tetapi Alkitab in mengatakan 2 Peter 2 verse 5 di dalam 2 Petrus 2 ayat that 5 Noah was a preacher of righteousness bahwa tidak ada satu pun orang yang benar in his di generation. dalam generasinya. He's preaching people to repent. Ia mengkhotbahkan And he's pertobatan building a big boat. dan ia membangun suatu And perahu he's besar saying that judgment's going to come. dan mengatakan bahwa penghakiman akan datang. Most Bible commentators believe it hadn't even rained before. Kebanyakan ahli Alkitab telah membawakan atau menjelaskan tentang ini. That the morning mist would water the earth. Bahwa ada peringatan untuk hari-hari terakhir So di bumi. he's saying something new's going to happen. Jadi ia mengatakan ada sesuatu besar yang akan But datang. very few believed him. Tetapi beberapa orang tidak menghiraukannya. Only his 3 sons and their wives.
Orang-orang mereka hanya memikirkan dirinya sendiri They were saja. the only people that got aboard the ark of salvation. Hanya orang-orang yang tidak memikirkan keselamatan mereka. He was a preacher of righteousness. Ia merupakan pengkhotbah yang benar, saudara. And it says in 2 Peter 3:3, Dan 2 Petrus 3 ayat ketiga. know this first, that scoffers will come in the last days. Bahwa dikatakan guru-guru palsu itu akan datang. Saying, where is the promise of his coming? Yang mengatakan di mana janji itu datang. You're going to find people Dirimu akan menemukan orang-orang that will mock and laugh at the message. yang akan mengejek dan merendahkan pesan khotbah itu. I believe the devil has a vested interest in that. Saya percaya bahwa iblis memiliki strategi untuk melakukan yang terbaik untuk He itu. wants to remove the urgency Ia ingin menghilangkan rasa urgensi of the message. dari pesan yang ingin disampaikan. There's a move also Ada juga gerakan dari in iblis many churches juga di gereja. that don't believe in the rapture or the imminent return of Christ. Ada gereja yang tidak percaya akan rapture atau pengangkatan yang akan dilakukan oleh Kristus. Some churches have even moved that from their doctrine statement. Beberapa gereja bahkan tidak bertobat dari doktrin yang mereka ajarkan. They call it kingdom now. Mereka melakukannya, mereka mengatakannya kerajaan saat ini. And they don't believe in Jesus coming back in Dan- the rapture. Dan mereka tidak percaya bahwa rapture Yesus itu akan datang pada hari itu. And that's very dangerous. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. They remove the urgency Itu menghapus rasa of urgensi preaching the gospel. untuk mengkhotbahkan Injil. Again, verse 4 of our text. Dan juga ayat keempat di teks kita. Jonah cried out, Yunus berseru, yet 40 days and Nineveh will be overthrown. di mana 40 hari kota Niniwe akan ditunggang balikan. His whole message, Pastor, Seluruh pesannya, Pastor, was based in eschatology. seluruh pesannya didasari dari eskatologi atau Was doktrin akhir about zaman. future judgment. Tentang penghakiman dia akan That datang. was the message that God gave Jonah. Itulah pesan yang diberikan Tuhan kepada Yunus. That was the message that God gave Noah. Itulah pesan yang ditekankan Tuhan kepada Yunus. That's the message that God is giving our generation. Itulah pesan yang diberikan Tuhan kepada generasi kita. Repent because Jesus is coming again. Bertobatlah karena Yesus akan datang di hari There yang akan is datang. a tribulation and judgment. Akan ada kesesakan di hari yang And akan datang. God wants to save you. Dan Tuhan ingin menyelamatkanmu. And his whole message was built on eschatology. Dan seluruh pesan ini didasari dengan doktrin akhir zaman. The people had a limited time to respond. Orang-orang memiliki waktu terbatas untuk There merespon. was an urgency about the message. Mereka tidak memiliki rasa urgensi dari pesan tersebut. One writer about Jonah says, Dan salah satu penulis yang mengatakan tentang apa yang dikatakan Yunus. Jonah didn't speak about all their idol worship. Di sini Yunus ia berkhotbah kepada orang-orang tersebut. He didn't speak about all their false religion. Sorry, Pastor. False religion. Ya, di sini ia berbicara juga ada bicara tentang agama-agama palsu. His main message was, Dan pesan utamanya adalah you need to repent bahwa dirimu perlu untuk bertobat because judgment is going to come. karena penghakiman akan segera datang. Does that make sense to you? Apakah itu masuk akal, saudara? And so this was the message that God gave Jonah. Jadi inilah pesan diberikan Tuhan kepada Yunus. And there are two pillars here of importance. Dan terdapat dua pilar di sini yang penting. Number one, the Bible says Yang pertama, Alkitab mengatakan in the book of Hebrews 9:27, di Ibrani 9 ayat ke-27. it's appointed for a man once to die, and after this the judgment. Dan dikatakan, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Every person here, Setiap orang di tempat ini, everyone in Bali, setiap jiwa pribadi di Bali, everyone in Indonesia, setiap orang di Indonesia, everyone throughout this region, setiap orang yang ada di there regional is an ini, appointed day, an hour, ada satu poin yang perlu mereka where mengerti. you're going to have to stand before God. Bahwa dirimu harus berdiri benar di hadapan And Tuhan. no one knows that day or hour. Dan tidak satu pun yang tahu hari itu akan We datang. have no confidence. Kita tidak memiliki kepercayaan Some diri. young people here, Beberapa anak muda di tempat we ini, don't know. You think you're going to live forever. dirimu tidak tahu bahwa dirimu akan hidup selamanya. You could walk out of this building, Dirimu mungkin bisa berjalan keluar dari cross gedung the ini road dan menyeberangi to get jalan on your motorcycle, dan melihat beberapa orang. and some crazy person hit you. Dan beberapa orang ada orang gila mungkin menabrakmu. You could be riding your motorcycle Dirimu mungkin bisa mengendarai with motor. your wife on the back, Mungkin dirimu mengendarai your 3 istrimu. children behind her, Anakmu berada di belakangmu. your 2 chickens in front,
Mungkin dua anakmu berada di depan. And as you're riding, Dan ketika dirimu mengendarai some motor, person hits you. ada orang gila yang menabrakmu. We have no idea, do we? Kita tidak memiliki pemahaman akan Our ini. life and our time is in God's hands. Kehidupan kita dan waktu kita berada di tangan Isn't Tuhan. that true? Apakah itu benar? That's true for all of us. Apakah itu benar untuk kita semua? That's number one. And Itu you nom- need to preach that to people. Itu nomor satu dan itu bisa kita khotbahkan kepada orang-orang. So number one, we're all going to face God in judgment. Jadi yang pertama kita semua akan menghadapi And we don't hakim know penghakiman. the hour of our death. Dan kita tidak tahu akan hal itu kapan. And the second point is, Dan hal yang kedua adalah we don't know the day that the Lord is going to return. kita tidak tahu hari di mana Tuhan akan kembali. 2 Thessalonians 5:2. 1 Tesalonika 5 ayat kedua. For you yourself know perfectly the day of the Lord comes as a thief in the night. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jesus is going to come at a time Yesus akan datang pada waktunya. that none of us know that time. Di mana tidak satu pun dari kita yang tahu After waktunya. Jesus comes in the clouds Setelah Yesus datang dari and keramaian calls all the believers to meet him in the air, dan memanggil orang-orang percaya untuk naik dan bertemu dengannya. there's going to come great judgment on planet Earth. Dan itulah hari di mana hari penghakiman akan datang di bumi. 7 years of great tribulation. 7 tahun akan ada hari penyiksaan dan And so kesesakan. many terrible things are going to happen. Dan akan ada banyak hal-hal yang But sulit God is terjadi. offering salvation Tapi, now. tapi Tuhan menawarkan keselamatan saat ini Forgiveness of sins now. untuk menebus setiap dosa. How shall we escape Dan bagaimana kita bisa if melarikan we diri neglect the great salvation of God? tanpa ada keselamatan begitu besar dari Tuhan. And you need to preach that, Pastor. Dan dirimu perlu untuk berkhotbah itu, pastor. This is backed up by the Word of God Apakah ini yang dikatakan oleh and the firman Holy Tuhan? Spirit of God. Dan roh Tuhan. Let's look at John 16, Mari kita lihat pada Yohanes 16 verse 8. ayat ke-8 It's talking of the Holy Spirit. bahwa melalui Roh Kudus And when he has come, he will convict the world of sin, of righteousness, and judgment to come. dan ketika ia datang ia akan meyakinkan orang-orang akan dosa dan hari penghakiman akan datang. The Holy Spirit Roh Kudus that deals with the hearts of men and women yang meyakinkan hati para wanita dan pria will confirm your message akan menyatakan pesannya, of eschatology of last things. akan doktrin dari ajaran Because hari-hari the akhir. Holy Spirit has, the Bible says, Di mana Roh Kudus berbicara melalui will kitab ini. convict people of their sin, Yang akan meyakinkan orang-orang akan their dosanya. lack of righteousness, Di mana mereka harus hidup and the benar. judgment to come. Dan hari penghakiman akan datang. You need to understand that. Dirimu perlu mengerti akan itu. In Acts 24 verse 25, Di dalam Kisah para Rasul 24-25. when Paul is speaking to leaders Ketika Paulus berbicara kepada para pemimpin. of the Roman Empire Di Kaisar Romawi pada and the kala itu. Jewish leaders, Dan pemimpin Yahudi. and the Bible says, Dan Alkitab mengatakan. and Paul reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come. Di mana Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman akan datang. And the Bible says Felix, Dan Alkitab mengatakan Felix. this leader, Ia berbicara. was greatly afraid Bahwa ia begitu ketakutan when pada he kala itu. heard the judgment on sin. Ketika ia mendengar tentang hari penghakiman akan dosa. Can I tell you, Bisakah saya mengatakan pada Anda unsaved people need to be afraid. bahwa orang-orang yang tidak selamat perlu untuk takut. The fear of God is the beginning of wisdom. Ketakutan merupakan awal dari hikmat. You wake up a lot smarter when you fear God. Dirimu apakah bangun dengan takut akan Tuhan? Who fears God today in a holy way? Amen. Siapa yang takut kepada Tuhan dengan That's cara the benar? beginning of wisdom. Pastor That's memberikan what the hikmat. Bible says. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. And then when we believe this, Dan mereka percayakan itu. we're like righteous Noah. Dengan kebenaran diwartakan oleh Yunus. Hebrews 11:7. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. By faith Noah, being divinely warned of things not seen, moved with godly fear. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. God spoke to Noah Di sini Tuhan berbicara kepada Nuh. because of the sin has got so bad. Oleh karena dosa akibatnya yang begitu buruk, God was grieved and sorry Tuhan begitu berduka dan ia meminta maaf. that he even made mankind, Di mana ia bahkan menciptakan manusia. and he was going to bring judgment. Dan ia akan membawa penghakiman And kepada the manusia. Bible says the judgment by water Dan Alkitab mengatakan and penghakiman a oleh air great bah. flood all over the earth. Dan banjir air bah yang menyelubungi seluruh But bumi. the Bible says Tetapi Alkitab that mengatakan Noah was moved bahwa Nuh ia berpindah
move to action berpindah dengan action, by godly fear. dengan landasan ketakutan akan Tuhan. And he began to build a big boat and an ark. Dan dia mulai membangun bahtera yang sungguh besar. See, there's a lot of people here. Bisa lihat banyak orang di tempat You're ini. not building an ark for your family, Saudara belum membangun bahtera untuk for keluargamu, your city, untuk for kehidupanmu, your nation. untuk bangsamu. You need to have these things in place Dirimu perlu untuk menempatkan that ini can hold a great multitude untuk demi orang-orang banyak di luar of sana, those that God wants to save. di mana demi yang ingin diselamatkan Tuhan. It takes faith. Ini dibutuhkan By iman faith, Noah, dengan seperti imanmu, hard work, kerja keras, and I say people skills, working with people. dan juga keinginan kita untuk bekerja dengan And orang-orang. this is what we see. Dan inilah yang ingin kita lihat. It's time to act now. Di mana ini adalah waktu untuk kita bertindak saat ini Jesus juga. is coming again. Yesus akan datang lagi. Let's close now. Mari kita tutup The great impact. bahwa dampak yang besar Verse 5, di ayat yang kelima. the people of Nineveh believed God. Pada akhirnya dampaknya orang-orang Niniwe menjadi percaya. Hallelujah. Oh, haleluya. People are going to believe God. Orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pastor, disciple, when you share these things, Pastor, murid-murid ini men-share tentang ini. the Holy Spirit's going to deal with their heart, Di mana akhirnya Roh Kudus bisa It's meyakinkan gonna- hati mereka. resonate, Dan mereka in their bisa heart. saling menyebar satu sama lain. and they're going to know that it's true. Dan mereka akan mengetahui akan kebenaran itu. You just look at the newspaper. Sorry, Pastor. You look at the news and the newspaper. Jika saudara melihat berita di surat kabar, You can see all these events happening in the world, saudara bisa melihat ada and beberapa you begin kejadian to terjadi. understand Dan saudara bisa mengerti that we're living in the last bahwa kita days. hidup di hari-hari terakhir. And the Bible says when he preached this, Jonah, Dan Alkitab mengatakan ketika engkau mengkhotbahkan ini Yunus, evangelism with eschatology, penginjilan dengan doktrin tentang hari-hari akhir, 120,000 people repented. maka ratusan ribuan orang bertobat. We could do with that in Malaysia. Kita bisa melakukannya di Malaysia, We could do with that in Pakistan. kita bisa melakukannya di Pakistan, We could do with that in Dili. kita bisa melakukannya di Dili, We could do that in Papua. kita bisa melakukannya di Papua, We could do that in Manado. kita bisa melakukannya di Manado, We could do that in Jakarta. kita bisa melakukannya di That a Jakarta. great host of people Bahwa untuk orang-orang banyak ini, humbled themselves, mereka akan merendahkan diri mereka. began to fast and seek God, Mereka akan mulai berpuasa mencari and Tuhan repent of their sins. dan bertobat dari dosa mereka. And revival broke out. Dan kebangkitan akan The terjadi. biggest revival in the Old Testament. Kebangkitan lewat kesaksian mereka. Billy Graham said, Billy Graham mengatakan, evangelism without eschatology will have little impact. penginjilan dengan eskatologi atau doktrin hari akhir akan membawa dampak yang besar. This was the message of Noah, Inilah pesan dari Yunus, the message of Jonah, pesan dari Yunus, the message of Sodom and Gomorrah. pesan dari Sodom dan Gomora. You need to repent Dirimu perlu untuk and bertobat believe the gospel. dan percaya akan What Injil. about us today? Bagaimana dengan kita hari ini? What's the world situation today? Bagaimana situasi dunia saat ini? Many people are talking about artificial intelligence. Banyak sekali orang-orang bicara tentang artificial intelligence. Is this something in the last days? Apakah ini sesuatu tanda dari akhir zaman? Most thinking people Kebanyakan orang-orang berpikir think it's a great benefit, bahwa ini membawa keuntungan, but it could also destroy mankind. tetapi ini juga bisa menghancurkan umat Nearly manusia. every developer in America knows that. Bahwa setiap pengembang di Amerika tahu akan hal ini. But there's too much money involved now. Dan banyak sekali uang yang dihabiskan And if akan the ini. Americans don't develop it, the Chinese will. Jika pengembang Amerika tidak melakukan, maka Cina akan And melakukannya. so they're pushing ahead. Jadi mereka saling mendorong. And the Bible says the image of the beast Dan Alkitab mengatakan bahwa tanda causes dari everyone who does not receive the mark bahwa siapapun menerima tanda itu, to be killed. mereka tidak akan selamatkan. I believe the image of the beast Saya percaya dari tanda itu, is perhaps some artificial intelligence. mungkin itu dari kepintaran buatan itu. Intelligence without a heart or conscience Kepintaran tanpa adanya hati nurani is a deadly thing. merupakan sesuatu yang mematikan. What restrains evil is that we have a conscience. Bagaimana kita bisa tahu tentang hal yang jahat tanpa ada hati nurani? God put that in us. Tuhan menempatkannya kepada What kita. about the wars today? Bagaimana dengan sorry Pastor? The wars in the world today. Bagaimana dengan situasi dunia saat ini? Donald Trump went and said there's peace in the Middle East. Ketika Donald Trump mengatakan kepada negara Timur Tengah Signed a peace treaty with Israel and the many nations. untuk tentang apa yang dilakukan bangsa Israel kepada negara-negara lain. This is a great victory. Ini merupakan kemenangan yang besar.
You know, but what are we looking at? Tetapi apa yang kita The lihat? whole world looks at Israel in the Middle East Satu dunia melihat kepada Israel dan begitu ingin menyerangnya. because Israel is God's prophetic timepiece. Karena Israel telah mempersiapkannya. It tells us what time it is Ini mengatakan kepada kita in waktunya God's schedule. dan juga jadwalnya. And when God brought Israel back in 1948 Dan ketika Tuhan membawa Israel pada tahun and they 1948 declared themselves a nation, dan mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai this bangsa. was, I believe, the mark of the last generation. Saya percaya bahwa ini adalah tanda untuk generasi terakhir. We are living in the last days. Kita hidup di hari-hari terakhir. What about the days of Lot and Noah, Jesus says? Bagaimana dengan eskatologi yang dikatakan dari kita tadi? Noah's day was violence, Sorry, Pastor. violence and murder. Apa yang dikatakan oleh Yunus? Lot's day was sexual perversion. Kemudian Lot dengan bangsa pada itu dengan kehidupannya, dosanya. Our day is a combination. Semua ini merupakan kombinasi. Nearly every Hollywood movie has violence and sex in it. Di mana kita tahu bahwa film saat ini memiliki adegan dewasa dan banyak sekali Our hal yang tidak benar. culture is invaded with that. Ada banyak sekali hal yang tidak benar yang digambarkan di sana. And it's very clear to see. Dan ini sangat jelas kita bisa We're melihatnya. living in those days Kita hidup di hari seperti that itu. Jesus said Di mana Yesus mengatakan is just before his coming. bahwa ini terjadi sebelum ia akan The datang. future Di masa yang akan datang needs to affect our present. perlu untuk berdampak pada era So kini. if we believe these things, Jadi jika kita percayakan hal ini, what do we do? apa yang akan kita lakukan? Number one, Yang pertama, I'm calling people here to evangelize. saya memanggil orang-orang di sini untuk melakukan penginjilan. If you're a Christian and you're born again, Jika dirimu orang Kristen dan lahir baru, you need to take the message of Jesus to everybody you can. dirimu perlu membawa pesan ini kepada orang-orang dengan usahamu. When your church has outreach, you need to be a part of that. Ketika gerejamu memiliki event penjangkau jiwa, dirimu perlu We menjadi must bagian dari itu. tell as many people as possible Dirimu perlu untuk memberitakan ini sebisa Jesus mungkin is coming, bahwa Yesus akan datang. judgment on sin, Hari penghakiman akan dosa, but there's an answer, tetapi akan ada jawaban. the cross, Dan jawaban itu adalah where Jesus salib. died for us, Bahwa Yesus itu wafat untuk the kita. empty tomb that he rose from the dead, Di mana ia bangkit dari kematian. and he has the power to forgive our sins. Dan ia memiliki kuasa untuk He has the menebus dosa power to kita. live in our life and make us new creatures. Ia memiliki kuasa untuk memperbaharui kita. Jesus has risen from the dead. Yesus telah bangkit dari kematian. And secondly, there's a sense of urgency. Dan yang kita perlukan adalah When rasa you urgensi. believe these things, Kita perlu untuk terus berdiri teguh. you put other things aside Dirimu meninggalkan hal-hal lain and yang you tidak make penting. it a priority Dan memprioritaskan Kristus sebagai to utama. live for God and evangelize. Untuk hidup bagi Tuhan dan melakukan penginjilan. Making money is good, Menghasilkan uang, bekerja untuk uang adalah hal but it baik. shouldn't be our priority. Tapi seharusnya tidak menjadi It should prioritas be kita. doing the will of God. Seharusnya prioritas kita adalah melakukan Can kehendak you say Tuhan. amen? Bisa saudara katakan amin. The sermon this morning about culture and family, Khotbah pagi ini tentang budaya dan keluarga. those things are good, but the kingdom of God is first. Hal itu adalah baik, tetapi kerajaan Tuhan adalah yang pertama. We understand that. Kita mengerti akan hal And itu. thirdly, Dan yang ketiga, that stops us getting diverted and distracted. yang membuat kita menjadi terganggu dan berhenti. We keep the main thing the main thing. Kita menelantarkan hal-hal yang utama yang perlu kita lakukan. As the Potter's House Christian Fellowship, Seperti, sorry Pastor? as the Potter's House Christian Fellowship churches, Ya, seperti yang kita percaya dalam gereja persekutuan Potter House ini. we believe in evangelism. Kita percaya akan penginjilan. We believe discipleship, training people for the things of God. Kita percaya akan pemuritan untuk melatih orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. And we believe in planting new Dan churches kita percaya dalam hal menanam into the gereja-gereja whole world. bagi seluruh dunia. This is our primary focus. Inilah fokus utama kita. I've got a couple of last photos. Saya ingin ada gambar terakhir. Couple of last photos. Bang, bang, bang. Photos, photos, photos. Let's see. The two last photos. Oh, there it is. A young man in his teenage years Pria muda di masa remajanya was planning his whole life, yang merencanakan seluruh hidupnya, chasing girls, mengejar para wanita, playing sport, hanya sibuk dengan olahraga, living for self. hidup untuk dirinya sendiri. But that young man had a grandmother Tapi pria muda ini memiliki seorang nenek who told us about Jesus yang benar-benar mengenal Yesus and that he was coming again.
yang percaya bahwa Yesus akan datang And lagi. fear gripped his heart. Dan ia memiliki hati yang begitu damai. He repented of his sins Akhirnya ia bertobat and he got born again. dan akhirnya pria ini lahir baru. And that's me. Dan itu adalah saya, Pastor. Second picture, Gambar yang kedua, the one on the left, yang sebelah kiri, saudara, is a man named Sean. adalah seorang pria yang sebelah kiri, Tattoos all on his arms, tato di seluruh tangannya, out drinking with his mate, ya dengan matanya yang lebam, saudara. never been to church, Tidak pernah ke gereja, never heard about the Bible. tidak pernah mendengar tentang Alkitab. But one day when he's having a mental breakdown, Tapi suatu hari ada masalah di mentalnya. he believes he hears the voice of God. Dan dia percaya bahwa ia mendengar suara Tuhan. Judgment day is coming. Bahwa hari penghakiman akan datang. And he felt convicted in his heart. Dan dia merasakan keyakinan pada hatinya. And he began to repent of his sins. Dan dia mulai bertobat dari dosanya. He's now our follow-up director in our Dan church. sekarang ia menjadi director di gereja kita. Powerfully saved, doing Bertobat a secara work luar for biasa God. dan bertobat sudah. Evangelism Penginjilan and eschatology, dan eskatologi dan doktrin Together. akhir ini great results. akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Let's bow our heads in a word of prayer. Ya, mari kita tundukkan kepala. First of all, Pertama-tama, I want to give an opportunity. saya ingin memberikan If kesempatan. there's anyone here not saved or you're a backslider, Jika ada saudara tempat ini yang belum selamat atau murtad, you need Jesus so desperately. dirimu membutuhkan Yesus secara sungguh-sungguh. You have no confidence Dirimu tidak memiliki kepercayaan diri that you're right with God. bahwa dirimu hidup benar di hadapan Tuhan. If Jesus came again, Jika Yesus datang lagi, you're afraid that you would be judged. dirimu takut bahwa dirimu akan dihakimi. The good news is Kabar baiknya adalah you can be forgiven. dirimu dapat You can diampuni. be made right with God. Dirimu dapat membenarkan dirimu kepada He Tuhan. can wash your sins away. Ia dapat membersihkan dosamu. If you're unsaved, Jika dirimu masih you're belum a bertobat, backslider, dirimu murtad, you're not sure dirimu belum yakin that you're right with God, apakah dirimu benar di hadapan that Tuhan. you would go with Jesus in the rapture. Apakah dirimu akan bersama dengan Yesus di hari pengangkatan. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. And if you would respond, He could forgive you. Dan jika dirimu mau merespon pada pagi ini, Come into your life. untuk ia datang ke dalam hidup. Who would like to respond? Unsaved backslider. Quickly lift Siapa yang your mau hand. merespon yang I'm not murtad? sure, but I want to be sure. Yang saya belum yakin siapa yang mau merespon. God's dealing with my heart. Tuhan telah meyakinkan hatiku. I'm afraid that I'm not right with God, Diriku takut bahwa aku belum benar di hadapan Tuhan. that I could be judged by God Apakah kau akan dihakimi oleh because of Tuhan? my sin. Oleh karena dosaku. And if that's you, lift your hand. Bagi saudara silakan angkat tangan. Yes, hands are going up all over. Thank you. Ya, saya Lift melihat your ada tangan hand. terangkat. Who else? Siapa Quickly. lagi? I want to get right. Siapa Lift lagi? your Siapa hand. yang ingin benar? Who else? I want everybody to be right with God before we leave. Siapa lagi? Who else? Man, woman, lift your Siapa hand. lagi? Wanita, pria? Pray for me, you're saying. Berdoalah. Yes, I can seperti see ini. that. Ya, saya Thank bisa you. melihat Who tangan else? terangkat. Who else? Quickly, quickly. Siapa lagi dengan cepat silakan angkat tangan. I feel the Holy Spirit's dealing with somebody. Quickly, lift Saya your hand. merasakan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Sister, look at me. You mean Saudari, that? Come saudari. down here. Apakah saudari Let serius? us pray saudara? for you. Ya. If anybody else wants to come, you need to come right now. If you're not sure that you're right with God, you need to come right now. Bagi saudara yang belum Quickly. yakin dan perlu datang kepada Thank you. Tuhan saat ini dengan keputusan silakan angkat tangan. Do we have somebody from Papua that can help pray? Apakah ada saudara Papua yang bisa membantu untuk berdoa? This woman here. Ya. God bless you. God's going to help you. Tuhan memberkatimu. You're important to God. Engkau penting bagi Tuhan. He's going to forgive your sins and give you confidence Ia today. akan menghapus I dosamu. know it. Why don't you pray with me? Say, Father in heaven, forgive all my sins. Help me be right with you. I turn away from my own ways. I believe in Jesus to be my Lord and Savior from this day forward. In Jesus' name. Thank you so much. You feel God touching you, don't you? God's writing your name in the book of heaven, sister. Amen. You're going to be okay. Amen. By faith, we escape the judgment to come because God loves you so much, sister. Thank you for your faith. What's your first name? That's a beautiful name. You're a beautiful person. Thank you. God bless you.
Thank you, thank you. Wonderful. I'm going to open the altars right now. Saya ingin membuka altar, saudara. I'm challenging pastors, disciples, Saya menantang pastor, para murid, evangelism, eschatology, penginjilan and dan the eskatologi. urgency of the hour we live in. Dan rasa urgensi di kehidupan kita. Amen. Let's come and Amin. begin Mari to datang speak. ke altar untuk berdoa, saudara. Hallelujah, Jesus, I worship you.